saya harus mendeklar bahwa Jokowi harus dihukum mati. Itu pernyataan saya pertama. Jokowi harus jatuh hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Karena pasal 2 ayat 2 menyebutkan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan. Jadi jangan kita kira bahwa Undang-Undang Tipikor tidak menjatuhkan hukuman mati. Ada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Kemudian kalau misalnya orang mengatakan bahwa Jokowi tidak terima duit, apa buktinya? Pasal 2 ayat 1 tidak menyebutkan orang itu menerima duit itu. Karena pasal 2 ayat 1 hanya mengatakan terjadi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau negara yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang lain atau korporasi. Maka dijatuhi hukuman seumur hidup minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, denda minimal setengah M, maksimal 1 M. Jadi Jokowi tidak terima, tapi orang lain terima. Tapi terjadi kerugian keuangan negara per negara. Jadi untuk itu maka saya harus jelaskan sedikit. Saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Mas Isnur dan Mbak Fitri dengan mantan pimpinan KPK Pak Saud. Ada yang disebut dengan korupsi berdasarkan motif. Ada korupsi berdasarkan target. Nah, saya hanya fokus malam ini pada korupsi berdasarkan target. Maka ada yang disebut dengan material corruption, ada yang disebut dengan political corruption, ada yang disebut intellectual corruption. Material corruption adalah korupsi yang hasilnya materi, uang, jabatan, aset, dan seterusnya. Ihsan dan Gibran itu menerima dana 93 miliar dari satu perusahaan karena kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Dan kemudian dana itu digunakan untuk membeli saham dari satu perusahaan senilai 90 miliar. Ini materi. 2 tahun lalu Jokowi terima 5 triliun dari seorang pengusaha di Kalimantan Selatan melalui Kaisang. Dan Kaisang menerima 5 triliun itu membeli saham dari perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Ini jelas. Jadi KPK, mari dong. Di mana dulu hebat kamu sampai masuk ke hutan-hutan Kalimantan Timur bisa tangkap hampir 2 tahun Gubernur Kalimantan Timur. Ini Malaysia dekat saja. Bisa cek perusahaan kelapa sawit di Malaysia. 5 triliun Kaisang terima dari pengusaha ini memberi saham di perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Jadi ini jelas material korupsi. Itu jelas. Jadi Jokowi tidak terima, tapi anaknya terima. Gibran yang Kaisang itu baru berapa tahun jadi penjual kuliner. Tapi kekayaan Kaisang sekarang tahun 2021 itu 95 miliar. Bagaimana pedagang kuliner dalam usia muda punya 95 miliar? Seperti itu. Sesepuh kita Bapak Abdullahi Hamahua yang saya kenal sejak dahulu kala ya, Ustadz ya. Saya kenal beliau sejak dahulu kala dan ini harus kita takzimi sebagai salah satu rujukan sejarah kita, termasuk rujukan-rujukan pengetahuan dan jurisprudensi ilmu-ilmu tentang keindonesiaan, karena beliau lebih berpengalaman dibanding kita semua. Itu hati awakmu nak dibanding beliau itu, dia dulu ngalamin bagaimana mendirikan HMI awalnya, dia mengalami bagaimana Bung Karno agak terpecah hatinya terhadap HMI dan CGMI. Saiki wis gak ono wong kenal CGMI toh. Udah nggak tahu CGMI ya. Ya gimana sih, itu musuh utamanya dulu adalah CGMI dan GMNI separuh gitu ya, dan seterusnya. Tapi tidak usah saya ceritakan karena Anda sudah lelah bermusuhan dengan macam-macam, sehingga tidak usah saya ceritain bermusuhan. Nomor 2, jadi sekali lagi soal mengeluh tadi, tidak ada gunanya mengeluh itu. Yang ada bersyukur saja, meskipun belum masuk akal. Jangan khawatir, nanti Anda akan ketemu bahwa dia rasional, bahwa bersyukur itu rasional. Jadi tidak usah
faham dulu baru bersyukur. Bersyukur saja dulu supaya Anda faham. Jadi ini logika-logika yang dia keluhkan tadi itu tidak akan tercapai karena kalau tidak ada manusia Indonesia baru yang mencoba memperbaiki kembali logikanya. Jadi alhamdulillah Ma'iyah ini saya sudah melihat bulan-bulan terakhir ini yang disebut qaumun akhar. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia untuk kemudian dikasih kaum yang baru, umat yang baru untuk membangunnya. Di tengah kehancuran ini juga sudah lahir manusia baru seperti Anda, seperti Arek Gendeng Malang Budi Setiawan Iku Mangsa Piturute. Itu manusia baru, itu hibrida baru Indonesia. Dan selama masih hibrida gendeng yang mengurusi itu, Anda juga ndak usah mengeluh. Wis mesti wong gendeng wis mesti ngono iku, katiko apakno meneh. Tapi kan ada Anda, ada dia, ada teman-teman semua, dan ada kita. Usiamu kan masih 20, 30, 40 paling ya. Jadi kita punya harapan besar, dan ini jumlah kayak Anda ini ada di mana-mana, di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Ngawi, Madiun, Ponorogo, lahir manusia baru Indonesia. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia. Allah di tengah kehancuran ini langsung melahirkan qaumun akhar, Indonesia yang berbeda, Indonesia yang baru. Dan itu sudah terjadi. Itu loh, bahwa nanti berhasilnya itu bertahap. Mungkin Anda sudah umur 50 baru kelihatan. Saya mungkin anak saya, cucu saya dan seterusnya baru berhasil betul. Loh, ini kan komplikasi penyakitnya luar biasa. Dan Anda tadi itu digaram-garami sama Anda sehingga anak Malang tuh tidak tahan. Wis loro dikei lombok meneh. Wis seru aku iki nek gendeng wis seru. Kan gitu ceritane kan ya, sehingga si siapa tadi Doni Setiawan tadi kan wis seru aku nek gendeng kok aja dipeliak-peliak kan gitu kan. Oke, one itu first. The second, saya seneng ini siapa tadi menyanyi Rutsana ya tadi siapa? Tia dan siapapun. Kenapa di KJ ini semua boleh tampil? Nggak ada syarat. Setan pun tampil boleh. Karena kalau dia berbuat buruk di sini, dia akan mengalami kebakaran di dalam hati, jiwa, dan pikirannya. Mungkin juga hidupnya. Barang siapa berbuat jahat di sini, barang siapa punya hati jahat di sini, Anda tunggu. Nggak usah lama-lama, Anda tunggu saja. Jadi semua yang di sini ini, Ustadz Himam, ini mereka orang-orang insya Allah tulus. Mereka semua ikhlas untuk Indonesia. Tidak ada orang mau jauh-jauh, apalagi di Jakarta yang bukan kota ini, tapi hutan rimba ini yang tidak jelas ini. Mau datang-datang jauh-jauh ke sini tanpa pamrih, tidak mencari uang, tidak mencari apa-apa, kecuali mencintai Indonesia. Masa Allah tidak akan membuat Anda hidup lebih berperan dan lebih sumringah di masa yang akan datang. Jadi ini mereka insya Allah tulus semua. Nah, setan pun kalau dia tampil di sini, itu mau tidak mau dia harus berbuat baik. Jadi Anda pengennya setan berbuat baik atau berbuat buruk? Benar. Karena Anda maunya setan itu buruk toh. Ya toh? Dan Anda sudah klaim dengan stigma setan itu buruk. Lah itu kan salah Anda ngomong gitu itu. Setannya mengeluh sama saya. Saya ini disuruh Allah ini saya jadi setan ini. Saya ini cuma taat. Saya tidak punya kemungkinan lain. Sama dengan malaikat tidak punya kemungkinan lain. Manusia dan jin punya kemungkinan. Faman syaa fal yu'min, faman syaa fal yakfur. Kalau kamu mau percaya, percaya. Kalau mau khianat, khianat. Kalau kamu mau baik, baiklah. Kalau mau buruk, buruklah dengan resiko masing-masing. Kita punya demokrasi dari Allah. Setan tidak punya. Lebih beruntung mana Anda apa setan? Kan lebih beruntung Anda. Makanya saya itu tidak tega sama setan. Kalau sholat, kalau saya kebetulan jadi imam, saya tidak ngomong, ayo softnya dirapatkan supaya tidak diisi setan. Saya tidak tega. Yang rapi softnya, setan-setan kalau mau ikut sholat sekalian sini. Nah gitu saya. Saya tanya, apakah ada makhluk di muka bumi ini yang tidak kembali ke Allah? Jadi bagaimana mungkin saya mendoakan siapapun dan mengharapkan siapapun untuk tidak kembali ke Allah? Kemudian Anda dibiaskan oleh Allah sendiri supaya Anda
diuji fokus sama Allah apa tidak dengan dikasih idiom neraka dan surga. Terus Anda semua itu pokoknya enggak pakai mikir pengen ke surga semua. Saya kasih tahu, surga itu sepi banget. Anda ke sana nanti kesepian. Nanti dileng bentino. Isinya cuman siapa? Paling Hizbut Tahrir, MTA, Wahabi Salafiyah baru ya, LDII, ya NU, Muhammadiyah, Syiah, semua neraka. Jangankan lagi Kristen, Buddha, Hindu semua di neraka. Lah kok kamu mau masuk surga itu gimana? Nggak punya teman, sudah masuk surga nanti Anda disuruh jenggoten lagi. Iya coba. Bener nggak? Apa yang membuat kamu ingin masuk surga itu apa? Di sana jelas isinya kan sudah jelas toh. ISIS masuk surga, ya toh. HMI sekarang belum tentu masuk surga. Wong PMI aja ndak masuk surga, apalagi HMI, kan gitu. Ya toh, ya itu ya. Oh, PMI bisa selawatan aja ndak masuk surga, apalagi HMI yang bisanya intelektual modern tok, kan gitu. Nah, ini kalau pakai cara berpikir yang terjadi sekarang loh ya, surga itu sepi, jadi Anda ndak usah mikirin surga menurut saya, ndak usah mikirin neraka, pikirkan Allah, tujukan dirimu kepada Allah, gitu loh. Udah, nanti saya akan pelan-pelan memberi contoh soal itu supaya ini cepat saya berdialektika sama beliau-beliau. Saya ulangi lagi, kenapa kok di sini boleh tampil siapa saja. Dan Anda datang ke sini tanpa syarat harus berpakaian ini, harus enggak ada syarat apa-apa. Gila apa? Allah saja menghamparkan bumi untuk semua makhluknya tanpa syarat kok. Masa kaci memberi syarat-syarat? Saya itu, Pak Abdullah, tidak pernah menganjurkan orang merokok. Ya, sebelum Anda mengerti dirimu jasmaniah rohaniah, sebelum kamu mengerti kehidupan ini sebagai satu metabolisme kosmis yang Allah atur sedemikian rupa, dan sebelum kamu mengerti sejarah rokok, kalau kamu belum mengerti semua jangan merokok. Itu ya satu. Nomor dua, saya ini tidak pernah menggunakan hak-hak saya dalam hidup ini. Hak politik tidak saya gunakan. Mosok orang kayak gitu jadi presiden saya nggak bisa. Saya nggak pernah gunakan hak saya, Pak Abdullah. Saya tidak pernah masuk organisasi, saya tidak pernah menggunakan hak saya sebagai orang yang boleh jadi pengusaha, boleh jadi presiden, boleh jadi apapun. Semua tidak pernah saya gunakan. Hak-hak itu saya tinggalkan. Hak untuk menjadi ulama, hak untuk dapat sertifikasi kiai segala macam, semua tidak saya gunakan. Saya cuma minta satu, hak merokok. Ya. Itu pun saya berani tanding maraton lawan para orang yang tidak merokok dengan usia yang sama. Artinya kalau melewati fit and proper test lari 3 km, 10 km, silakan gitu. Tapi saya masih berani ya. Beliau ini saya sebut ekstremis karena kita sesama ekstremis ya. Kalau saya bukan ekstremis, saya nggak akan sebut beliau ekstremis. Saya kenal beliau sejak sangat lama dan sebelum Anda lahir lah gitu. Nomor 3, Pak, saya diwajibkan Allah untuk menemani semua yang teraniaya. Dan saya keliling dunia, tidak ada bungkus rokok yang dikasih gambar gini-gini. Hanya di Indonesia ada gambar yang menjijikkan seperti ini. Di Korea saya tidak jumpai rokok yang dengan gambar seperti ini. Di Taiwan, di Hong Kong, di mana-mana. Di Rusia tidak ada rokok seperti ini, hanya di Indonesia. Sehingga saya menjalankan kewajiban. Jangan sampai yang teraniaya ini tidak ada yang menemani kan. Satu. 3, saya punya alasan kira-kira 27 ya. Nomor 4, salah satu kemudahan hidupnya para jamaah ini, Pak, adalah mereka ada yang ke saya minta peci, salaman, ada yang ngasih korek, api ini yang ngasih ini pengacara Malaysia, namanya Mas Hendra ini yang ngasih saya ini dikasih jamaah di Makau gitu. Terus yang paling banyak ngasih yang praktis itu rokok.
Kalau saya tidak menerima ini, saya menghalangi berkah untuk dia. Dan saya tidak sopan kepada orang yang mencintai saya. Itu nanti nerakanya luar biasa. Dah, 4 alasan saja itu. Tapi pokoknya tepuk tangan untuk beliau, alhamdulillah rabbil alamin. Pak Abdullah, mohon dengan sangat antum kapan sempat biar 1 jam bisa ke sini. Alhamdulillah, karena ini loh anak-anak yang akan membangun Indonesia baru. Kalau sekarang enggak apa-apa, kita tunggu lengsernya, nanti sebentar lagi Anda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.